Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Seikikuso lagi. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Hari itu Saiki mau lihat acara yang pengen dia lihat hari ini, cuma ada halangannya. Ketika dia lagi buru-buru, ada Kaido yang mau ngajakin ke rumah kosong. Terus Hairo yang mau ngajak ke gym dan si Teruhashi yang mau ngasih selembaran kertas. Saiki coba untuk menghindari mereka. Tak lama ditambah Nendo yang ngajakin mau makan ramen. Saiki auto ngumpet di toilet. Dia sulit buat kabur, mau hilang juga sepatunya masih di loker. Jadi mau nggak mau dia menunggu selama 20 menit. Bukannya makin mudah, ini malah makin ketat. Si Kaido pindah ke loker nungguinnya. Alhasil si Saiki menggunakan kekuatan biar kagak kelihatan. Saiki cuma punya waktu 10 menit dan kalau ada orang yang memegangnya otomatis kekuatannya bakalan hilang. Di sana dia diperburuk dengan Teruhashi yang menambah orang untuk mencari keberadaan si Saiki. Setelah dia gocek sana-sini dan menakut-nakuti si Kaido, dia pun bisa mengambil sepatunya. Namun apa daya ada si Reita yang mengetahui kalau ada si Saiki di sana. Auto dah kekuatannya hilang dan dia pun ketahuan ada di situ. Dokoda? Saiki! Setelah itu festival olahraga dimulai. Saiki males mengikuti tadinya. Ia kagak mau sekolah. Tapi emak dan bapaknya rempong banget. Alhasil mau nggak mau dia ikut. Ada beberapa grup dari mulai kelas 1 sampai kelas 3. Pertandingan pertama si Saiki yang ambil bagian. Lari 100 meter. Saiki sengaja dijadiin peringkat ketiga. Ternyata katanya lawannya barusan atlet lari semuanya. Jadi kagak masalah. Terus pas giliran si Kaido malah gagal anjir, diketawain pula sama si Nendo. Pas giliran si Nendo sebenarnya dia punya harapan buat menang. Tapi ini orang kagak ngerti cara mainnya. Pas ngambil kertas dia tiba-tiba aja mencabut antena yang ada di kepalanya si Saiki. Seketika dia langsung pingsan seperti itu dan seketika juga dunia tidak baik-baik saja. Dengan si Saiki pingsan kayak tadi, untungnya dipasang lagi. Jadi Saiki bisa bangun lagi. Berkat itu si Nendo jadi gagal menang. Sekarang waktunya mereka beristirahat terlebih dahulu. Terlihat si Saiki lagi makan siang sendirian. Dia masih takut. Kekuatannya itu lepas kendali. Terbukti dengan membuka antenanya saja, akibatnya bisa nyampe satu dunia. Dia udah menutupinya pakai gituan waktu kecil. Kalau kagak pakai dia bisa aja ngangkat apartemen seperti itu. Atau paling imut-imutnya, lagi tidur satu rumah bisa hancur sendiri sama dia. Maka dari itu Saiki harus pulang dari sana, kagak boleh dia ikutan festival. Selama teman-temannya datang karena khawatir dia yang memilih niat pengen pulang. Malah disuruh untuk melihat perjuangan mereka, mau nggak mau Saiki nurut. Selanjutnya ada lomba tarik tambang. Ketika yang lain usaha, Saiki terdiam kayak begitu. Baru aja mau narik, talinya udah putus. Ini kalau ketahuan bisa bahaya. Jadi dia tarik aja pelan-pelan. Narik pelan gitu aja, membuat lawan langsung kalah. Emang aneh ini anak. Terus ke pertandingan masukin bola gitu. Kelas 3 udah pada sombong kalau kelas mereka yang bakalan menang. Mereka juga berani. Kalau kelasnya kalah, mereka bakalan botak. Nah pas lomba masukin bola itu kelas mereka yang digadang-gadang jadi yang paling banyak karena dibantuin Saiki. Ternyata ada kelas lain yang memasuki semua bola dengan cara menggunakan plastik seperti itu. Tapi disahkan ya kan. Alhasil Hairo mau berpegang kepada pertandingan terakhir. Kini larinya melibatkan beberapa orang, salah satunya adalah si Saiki. Awal mulai aja Kaido dan si Ijo udah ada di posisi terakhir. Ditambah si Nendo yang larinya kagak jelas macam itu. Hairo malah terjatuh. Dan yang terakhir giliran si Saiki. Karena posisi terakhir dia menggunakan kekuatannya sehingga bisa cepat seperti itu. Namun pas mau finish si Saiki hilang keseimbangan. Alhasil dia terjatuh.
Berkat semua itu mereka auto dibotakin kayak begitu. Si Nendo bukannya botak malah jadi ada rambutnya anjir. Setelah itu ada pelatihan evakuasi untuk kebakaran gitu. Yang memimpin si Hairo di sana dan mengarahkan kepada semua murid. Tak lama kemudian ada bel kalau ada kebakaran di lab lantai bawah. Dikira pelatihannya sudah dimulai. Hairo meminta yang lain untuk memakai alat di kepalanya seperti itu dan berjalan menuju keluar sana. Namun pas di lantai bawah jalannya ditutup. Ya emang karena labnya berada dekat dengan pintu keluar. Hairo punya pemikiran kalau ini sebagian dari rintangan dari pelatihan tersebut. Alhasil mereka dobraklah gerbangnya tersebut. Sampai akhirnya mereka pun dihukum sama guru olahraga. Karena baru masang udah dihancurin lagi. Padahal si Saiki sudah mengantisipasi semuanya, kagak bakalan ada kebakaran. Selagi kalau ada dia, semua murid auto mau dibotakin lagi. Singkat cerita, Saiki lagi ada di supermarket. Dia mau beli jelly kopi kesukaannya. Dia kebingungan mau beli yang gimana, soalnya ada yang kecil, ada yang sedang. Dan juga ada yang gede. Dia mempertimbangkan yang menurutnya banyak dan menguntungkan. Nah, si Saiki awalnya mau ambil yang dapat banyak. Tapi seketika dia melihat ada yang premium tapi harganya 3.000 yen. Karena uang dia pas-pasan, pertimbangan tadi jadi tidak ada artinya. Dia lebih memilih yang premium. Itu harganya mahal, isinya sedikit. Karena mahal, si Saiki ini mencoba untuk menjaganya biar jeli tersebut kagak kenapa-napa. Baru ngomong seperti itu tiba-tiba saja ada bola baseball mengenai jeli tersebut. Saiki langsung melemparkan bolanya ke atas sana. Seperti itu menggunakan kekuatannya. Untungnya kagak kenapa-napa. Ternyata yang lagi main siapa lagi kalau bukan si Nendo. Si Saiki awalnya kagak mendukung sama orang yang mencari bolanya, tapi ketika tahu kalau bola tersebut dari almarhum kakeknya, si Saiki pun kagak bisa meninggalkannya begitu saja. Saiki terawang lah bolanya ada di mana gitu kan. Ternyata udah hancur, ditambah masuk ke air juga. Jadi mau nggak mau dia membuatnya sendiri seperti itu di toilet sana. Ketika udah dia kasihin lagi ke orang yang tadi. Cuma dia punya firasat buruk kalau pudingnya yang kini tenggelam. Mungkin saja dia menukar barangnya. Si Saiki juga sudah ikhlas, yang penting udah nolongin orang. Pas dia balik, emaknya dapat puding premium tadi dari tetangganya. Tidak sia-sia dia menolong orang, akhirnya dibalas balik. Setelah itu banyak yang ngomongin tentang ramalan, terutama Cio yang menggunakan jasa ramalan tersebut untuk bisa melupakan mantannya. Si Kaido awalnya punya pemikiran yang sama dengan si Saiki karena dia kagak percaya sama yang namanya ramalan. Nah, ketika dia pulang sekolah nampak si Kaido malah ikutan ngantri untuk bisa konsultasi. Emang enggak jelas ini anak karena Saiki juga ada di sana, jadi dia ikut melihat dalamannya seperti apa gitu kan. Dari mulai namanya saja udah curiga kalau itu orang cuma ngada-ngada doang. Tapi berhasil membuat si Kaido percaya anjir dengan omongannya kalau Kaido sekarang sulit mendapatkan teman. Maka dari itu orang tersebut memanfaatkan celahnya itu untuk berjualan kalung yang bisa membuatnya dapat banyak teman katanya. Harganya 30.000 yen. Tentu ini kagak bakalan Kaido beli. Tapi tanpa diduga orang tersebut membelinya. Saiki yang merasa ini kagak baik langsung mendatanginya seperti itu. Lalu orang tersebut mau mengembalikan uang si Kaido tadi. Kalau udah begini dia kagak bakalan percaya sama kalungnya itu. Cuma tak lama Saiki ketahuan sama si Nendo. Yang ada di sana, auto dah Kaido berpikir kalau kalung tersebut emang ngaruh. Perjuangan si Saiki jadi sia-sia. Terus diceritakan ketika Saiki diajakin makan ramen sama si Nendo. Nah, di tengah jalan ada si Teruhashi. Dia mau ikutan juga, alhasil mereka berdua mengizinkannya kayak begitu. Beda dengan si Saiki yang malas sebenarnya. Orang-orang itu yang tadinya kelihatan bodoh di hadapan Teruhashi auto sok tampan. 普段はどうしようもないアホ顔でおお言ってる粘土が意外っすね。テラシさんがラーメンなんて。誰なんだ
Begitupun si Kaido sampai mau melepaskan perban yang suka dia pakai tersebut. Tujuan dia ikut gak jauh mau menggoda si Saiki biar tertarik sama si Teruhashi. Dia akan bikin si Saiki bilang oh saja kepadanya. Yang tak lama kemudian udah nyampe. Nampak tempatnya hancur banget. Pasti isinya berantakan. Awalnya Teruhashi bakalan pura-pura mau pulang saja. Karena ada keperluan. Tiba-tiba saja si Kaido bilang duluan kalau dia merasa Teruhashi kagak bakalan sanggup makan di tempat ambruk seperti itu. Karena si Teruhashi mau kelihatan sempurna, dia pun mau-mau saja kalau harus makan di sana. Dengan terpaksa mereka masuk dan pesan makanan. Terlihat orang yang punya pun kotor seperti itu dan juga ramennya hancur banget. Karena dia mau sempurna ketika yang lain kagak mau makan, si Teruhashi malah memakannya kayak begitu. Auto sakit perut lah dia ya kan makan dikit juga. Terus diceritakan si Reita sang ahli bisa melihat hantu, dia dengan bantuan hantu bisa mendapatkan informasi gitu. Ketika dia di sekolahan ada cewek yang kehilangan baju olahraganya. Si Reita auto mau membantunya menggunakan hantu-hantu. Dengan dia menanyakan kepada hantu yang ada di sana, dia bisa menggali informasi. Setelah dia terusuri, Reita bisa melihat siapa yang mengambil. Pas mau dia samperin, ada hantu tadi yang ternyata itu hantu pelindung orang yang ambil tersebut. Dia meminta si Reita untuk kagak mengganggunya. Biarkan dia selamat, pokoknya ngebela orang yang ambil tadi lah gitu. Karena si Reita pun masuk dan kagak ada orangnya di dalam sana. Ketika dia udah mendapatkannya, malah si Reita yang disangka ngambil baju olahraganya. Auto dihajar dah kayak begitu. Di sisi lain Saiki baru bangun tidur. Dia tumben-tumbenan kekuatannya kagak aktif. Biasanya nonjok tembok doang bisa hancur parah nantinya. Tak lama beneran ada ledakan. Ternyata itu cuma mimpi si Saiki saja. Cuma mimpinya tersebut suka menjadi kenyataan. Alhasil karena dalam mimpinya ada ledakan, jadinya si Saiki mau menghindari hal tersebut. Saiki pun ke tempat TKP. Dia membuang batu yang dikata sumber masalah dari ledakan itu. Tepatnya mobil menghantam SPBU gara-gara orang yang kepleset gara-gara batu itu. Jadi kebakaran. Tapi dengan dia ambil itu batu, semuanya bakalan aman. Saiki buanglah batunya itu dan kagak sengaja terkena si Nendo. Dia kira itu meteorit ya kan. Dia bawa ke sekolahan. Si Saiki melihat kalau sekolahannya bakalan kebakaran. Di sisi lain Hairo membawa banyak banget gas kayak begitu. Gurunya menyuruh disimpan saja di koridor. Si Nendo yang membawa batu tadi karena itu bukan meteorit. Alhasil dilempar masuk ke koridor. Ada anak yang lari-lari di koridor, alhasil terpeleset gara-gara batu tadi. Tersenggollah minyak-minyak tadi ya kan. Sampai batunya itu mengenai lampu. Untungnya ada si Saiki yang menyelamatkan semuanya dari kebakaran. な、些細なことがきっかけなんだ。いつも。 Singkat cerita, Saiki melihat ada cewek yang lagi mainin kucing. Dia berpikir orang-orang mungkin mempunyai kesukaan masing-masing antara kucing atau anjing. Dari keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Tak lama ketika sedang berjalan dia melihat ada kucing yang terjebak seperti itu. Si Saiki yang bisa membaca kalau kucing itu ngomong apaan, dia agak kecewa sama kucing tersebut karena dia kepedean banget. Kalau si Saiki akan menolongnya dan nanti dia bebas mengelusnya. Cuma itu orang kagak tertarik sama kucing kayak begitu. Saiki akan menolongnya kalau itu kucing meminta tolong ya kan. Tapi itu kucing sombongnya minta ampun. Pakai mau menguasai manusia segala lah. Dan juga kalau kucing udah kaya raja dan lain-lain. Saiki malas sama kucing kayak begitu sampai akhirnya kucing tersebut pun mau meminta tolong. Walaupun agak menyebalkan juga sih. Dikira Saiki bakalan ngemanjain dia, ternyata tidak seperti itu. Kucing itu marah dicuekin. Alhasil ketika malam hari pas bapaknya Saiki pulang, bapaknya membawa kucing tadi. Emaknya udah senang ada kucing imut. Rencananya hampir berhasil, namun sayangnya emaknya alergi sama kucing. 残念だったな。
Setelah itu Natal pun tiba. Saiki males sama hari Natal walaupun dipenuhi dengan kebahagiaan. Tapi ada saja orang-orang yang punya hati yang masih kotor. Natal identik sama lampu-lampu. Begitupun dengan keluarganya yang suka masang lampu-lampu kayak begitu. Pas mau pulang dia berasa kagak enak hati. Ternyata emang benar di dalam sana ada si Nendo. Katanya ketemu emaknya pas lagi di supermarket. Tak lama juga bapaknya pulang menggunakan pakaian Santa. Jadinya mereka merayakannya bareng si Nendo. Orang tuanya dikagetin sama perkataan Nendo yang sama sekali belum bertemu dengan Santa. Karena bapaknya sudah meninggal. Lantas mereka salah menanyakan hal itu. Jadinya kedua orang itu mau membuat rencana. Yaitu mereka pura-pura kalau ada Santa beneran datang ke situ. Ngasih hadiah buat si Nendo. Saiki udah yakin kalau Nendo kagak bakalan percaya. Namun ternyata dia percaya kalau itu adalah Santa yang asli. Dia baru pertama kali bertemu dan juga dia dikasih hadiah. Walaupun sebenarnya itu hadiah buat si Saiki. Katanya dia juga udah dapat dari ibunya. Dia ingin banget ketemu rusa kutub. Demi untuk menyenangkannya, emaknya meminta untuk menggunakan kekuatannya. Alhasil didatangilah ya kan. Bukan rusa kutub melainkan hewan yang lain. Tapi dia udah senang banget di sana. Setelah itu pas tahun baru Saiki diajakin sama orang tuanya ke kuil untuk berdoa awal tahun. Saiki sebenarnya kagak percaya sama beginian, tapi dia tetap berdoa. Dia cuma minta untuk diberikan ketenangan dan bapaknya malah minta kalau dia ingin memenangkan undian. Ketika udah berdoa datanglah si Kaido yang menyapa si Saiki. Emaknya senang dong Saiki punya teman lain selain si Nendo. Ini mungkin berkat doa emaknya yang menginginkan teman buat si Saiki. Doa bapaknya juga sama katanya padahal dia mendoakan yang lain. Terus si Kaido pun mau berdoa juga. Walaupun dia juga sama kagak percaya kayak si Saiki. Dia meminta buat diberikan teman yang banyak. Pas udah doa datanglah si Hairo. Dia merasa doanya terkabulkan. Beda dengan si Saiki yang belum terkabulkan. Emaknya makin menjadi-jadi teman si Saiki sebanyak ini. Apalagi katanya si Saiki ini baik hati. Terus si Hairo berdoa kalau dia ingin dipertemukan dengan teman yang kuat sepertinya. Doanya pun terkabul, datanglah si Nendo ya kan, yang katanya dia itu kuat. Doa Saiki makin terkubur seperti itu. Tak lama ketika Nendo mau doa dia kagak mengerti caranya. Jadi sama bapaknya si Saiki diajarin. Sekalian dia berdoa lagi kalau dia ingin si Saiki memiliki pacar. Ketika udah doa malah ada si Teruhashi datang dan mengira kalau doanya tadi terkabulkan. Emak dan bapaknya auto senang seperti itu. Beda dengan si Saiki yang biasa saja. Malah orang tuanya mengajak teman-temannya tersebut main ke rumah. Auto pada mau dah. Ini jadi kesempatan si Teruhashi untuk dekat dengan keluarganya. Sesampainya di rumah, orang mah pada ngobrol Saiki murung kayak begitu. Padahal emaknya senang si Saiki punya teman banyak kayak begini. Dan dia kagak sengaja bilang kalau Saiki mempunyai ilmu cenayang. Makanya dia takut si Saiki kagak punya teman. Lantas pada kaget mendengar emaknya bilang kayak begitu. Selanjutnya emaknya harus mencari celah biar mereka melupakan perkataannya tersebut. Karena emaknya udah terlanjur ngomong serius dari tadi, bapaknya cuma buat mengalihkan pembicaraan. Sama si Saiki pun udah tapi belum ngepek. Sampai akhirnya mereka pun pada pulang. Dan benar saja mereka masih ngomongin tentang yang tadi. Saiki bingung mesti kayak bagaimana ya kan. Ketika mereka berpisah Saiki menggunakan alat. Biar menghilangkan ingatan atau perkataan kekuatan cenayang di otak mereka masing-masing. Sesudah melakukan hal tersebut, pas masuk sekolah si Kaido yang udah dihapus perkataan kekuatan cenayangnya sama si Saiki diganti kalau si Saiki katanya orang yang mirip sepertinya. Terus si Teruhashi jadi menganggap kalau si Saiki ini agak gugup kalau bicara dengan orang lain. Si Hairo jadi menganggap kalau dulunya si Saiki ini kapten tenis. Pokoknya macem-macem lah. Tapi entah apa yang ada di pikiran si Nendo. Saiki mempertanyakan doanya yang belum kunjung dikabulkan. Emang paling benar jangan macam-macam sama Tuhan ya guys ya. 神様には勝てないようだな。 Singkat cerita ada murid yang baru mendapatkan cantelan yang banyak orang cari-cari yaitu kelinci gorila.
Namun karena dibawa ke sekolahan, alhasil sama gurunya diambil. Begitupun murid lain yang membawa mainan, bahkan kebab pun disita. Lantas hal tersebut membuat si murid kesal. Mereka pun melakukan keisengan kepada gurunya dengan mengirimkan surat cinta. Pas dibaca sama si guru, disuruh buat ketemuan di belakang sekolah. Saiki kasihan melihat gurunya digituin. Alhasil sampai malam hari beliau nunggu, belum kunjung datang. Sampai akhirnya si Saiki muncul dengan wujud perempuan. Katanya dia bisa berubah jadi apa saja yang dia inginkan. Sampai di mana yang ngerjain kagak percaya kalau ada cewek beneran datang. Si bapak langsung menolaknya dan yang ngumpet pun pada ketahuan. Mereka auto disuruh balik. Cantelan tadi karena sudah rusak, udah diperbaiki sama gurunya. Lalu dibalikin lagi, orang itu auto meminta maaf. Tapi masalahnya bertambah karena orang-orang itu pada suka sama wujud cewek si Saiki tadi. Setelah itu hari Valentine pun sudah tiba. Reita kagak sabar menemukan coklat di bawah mejanya. Selepas di sekolah kelihatan si Hiro ini banyak penggemarnya. Ya mungkin karena dia suka ngebantuin murid lain, makanya banyak yang ngasih dia coklat. Ada satu laki-laki yang menyukainya seperti itu. Nah ketika di kelas si Kaido kaget kalau di bawah mejanya ada coklat. Orang ini mengira kiriman dari Dark Reunion. Tapi ketika mendengar kalau si Teruhashi bawa coklat buat dibagiin, lantas dia merasa kalau itu dari Teruhashi. Pas dia lihat-lihat ternyata bukan. Auto murung dah kalau itu dari si Nendo. Mereka senasib katanya. Tak lama kemudian ada cewek yang ngasih coklat kepada si Kaido. Nendo auto murung sekarang. Di sisi lain si Teruhashi yang baru datang udah dapat gosip kalau dia bawa coklat buat dikasih ke seseorang. Alhasil banyak yang caper sama dia. Dia mau ngasih itu coklat kepada si Saiki. Cuma dia mikir-mikir lagi kalau yang lain tahu coklat itu buat si Saiki, dia takut nanti si Saiki bakalan diapa-apain. Jadinya coklat tersebut dia buang saja. Untungnya ada si Saiki yang menangkap itu coklat. Singkat cerita, Saiki yang mau tenang diajakin main sama si Nendo, tapi dia kagak keluar, jadinya Nendo pergi. Lantas pas dia mau lihat, kaget ada bapaknya Nendo di sana dan mengganggu si Saiki seperti itu. Karena roh kagak bisa dipegang, alhasil si Saiki pindah ke pulau. Dikira kagak bakalan bisa ikut, ya kan nyatanya masih bisa ke sana. Jadinya Saiki ngeluarin kekuatan si Goku seperti itu. Tetap saja itu roh masih kuat sampai akhirnya dia meminta bantuan si Reita yang sedang mainin majalah kagak bener. Di sana dia juga kagak tahu solusinya bagaimana. Harusnya Saiki bisa menyelesaikannya dengan kemampuannya. Alhasil Saiki punya ide untuk mengeluarkan jiwanya kayak begitu. Nah setelah keluar dia bisa memegang bapaknya si Nendo. Habis itu dia pukul lah kayak begitu. Begitupun Reita yang macam-macam auto dipukul juga. Setelahnya emaknya si Saiki suka didatangi sama sales. Beliau beli banyak banget barang kagak berguna di sana. Ditambah emaknya itu mudah ketipu. Hampir saja dia kehilangan 1 juta yen lagi. Untungnya bapaknya keburu datang. Awalnya bapaknya kagak marah istrinya menghabiskan uang 1 juta yen buat barang kagak jelas itu. Pas dia ke dapur, bapaknya meminta bantuan si Saiki untuk mengembalikan uangnya. Alhasil Saiki ambil kembali uangnya dan memberikan barangnya lagi. Sales-sales ini selalu datang ke rumahnya karena mungkin tahu kalau emaknya mudah buat dirayu. Jadi bapaknya nanti yang akan menghadapi mereka. Tapi Saiki melihat kalau bapaknya pun nanti bakalan sama saja. Alhasil dia menggunakan kekuatannya. Ketika si sales datang menawarkan barang, walaupun si emak ini tertarik, tapi dia bisa mendengar apa yang ada di hatinya. Hal tersebut membuat si emak ini marah, lalu mengejarnya kayak begitu. Dan tak lama si Saiki merasakan kalau dia kagak bisa menggunakan kekuatannya ketika ada cincin di sana. Cincin tersebut adalah cincin germanium. Anehnya kalau pakai itu cincin dia kagak bisa pakai kekuatan. Harusnya dia bisa mendengar ocehan orang di radius 200 meteran.
Setelah pakai cincin itu, dia kagak mendengar apa-apa alias sunyi. Makanya dari itu dia memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan hal yang ingin dia lakuin. Yaitu Saiki ingin menonton ke bioskop. Soalnya dari kecil kalau mau nonton auto banyak spoiler. Karena dia bisa mendengar isi otak dan hati orang-orang. Jadinya ketika nonton dia tidak bisa tenang. Dia udah senang banget bisa membeli makanan dan lain-lain. Dalam makanannya ada yang nyenggol. Karena dia kagak bisa pakai kekuatan jadi kagak bisa ngelak. Nah pas dia masuk ke dalam dan mau nonton. Di sebelahnya ada si Teruhashi. Dia aneh dong. Dari sekian banyak cewek kenapa harus Teruhashi gitu kan. Saiki kagak mau macam-macam. Dia ingin menonton doang. Dalam si Teruhashi ini baru ketahuan kalau dia membawa aktor utama di film yang akan dia tonton. Otomatis penonton pada rame. Auto dah mau nonton jadi keganggu lagi. なんてものを連れてきたんだ。テレパシーさえあればこんなことには。